sehingga dia tidak mendapatkan waris. Nah, yang terhalangnya itu disebut mahjub. Dan yang menghalanginya disebut hajib. Secara ringkas, ini bagian-bagian hijab dan mahjub. Hijab mahjub itu ada hijab hirman, ada hijab nukson. Hijab hirman itu apa? Hijab hirman adalah terhalang hingga tidak mendapat bagian sedikit pun karena terhijab. Contohnya kakek, dia tidak akan mendapat waris kalau yang meninggal masih punya ayah. Cucu, dia tidak akan mendapat waris walau masih, kalau anak masih ada. Kan itu sering terjadi. Seorang itu meninggal dunia, punya anak 3. 1 laki-laki, 2 perempuan. Nah, kemudian yang perempuan lebih dulu meninggal, padahal dia punya anak. Ketika almarhum meninggal, jadi anaknya tinggal 2, anak laki-laki dan anak perempuan. Maka cucu dari anak perempuan yang meninggal duluan tidak mendapat karena terhalang oleh anak laki-laki. Itu namanya mahjub hirman. Beda lagi anak laki-lakinya yang meninggal itu punya anak. Itu namanya cucu almarhum. Nah, meninggal si anak laki-laki itu, tinggal anak perempuan 2. Maka si cucu dari anak laki-laki tidak terhijab secara hilman, tapi terhijab nukson, jadi berkurang. Karena dijumlahkan anak perempuan 2/3, kemudian cucu dari anak laki-laki dapat. Itu hijab hirman dan hijab nukson. Apa adanya atau terjadinya hijab dan mahjub? Ahli waris menjadi mahjub hingga tidak mendapat bagian sama sekali disebabkan sifat yang ahli waris itu bisa tidak mendapat warisan. Ada juga karena nasab, karena ada penghalang yang lain. Sifat seperti membunuh atau keluar dari Islam. Bahkan bukan hanya membunuh secara sengaja, membunuh tidak sengaja pun itu jadi terhalang bab waris. Kan sekarang ada itu karena ingin mendapat warisan dibunuh supaya bagian waris. Nah, yang membunuhnya itu terhalang oleh sifat yang dia lakukan. Jadi orang yang membunuh baik sengaja atau tidak sengaja, membunuh tidak sengaja kumaha? Nabrak atau maledog kucing, anjing kena karena telinga meninggal. Tuh. Kan tidak sengaja, tapi tetap putus ahli waris. Kemudian adanya ahli waris yang menjadi hijab sehingga tidak mendapat bagian karena ada ahli waris yang lebih dekat, maka sehingga tidak mendapat bagian sama sekali. Seperti tadi contohnya, cucu terhalang oleh anak, kakek terhalang oleh ayah, saudara dia punya anak laki-laki, dia punya saudara, maka yang dapat anak laki-laki, saudaranya tidak dapat karena terhalang oleh anak. Itu namanya mahjub
hirman. Sedangkan mahjub nukson terkurangi. Contohnya istri ditinggal wafat oleh suami. Kalau suaminya tidak punya anak, istri kan dapat 1/4. Tapi karena suaminya punya anak, maka istri dapat 1/8. Itu namanya hijab nuksan. Atau suami ditinggalkan oleh istri. Kalau istrinya tidak punya anak, kan suami dapat 1/2. Tapi kalau istrinya punya anak, suami dapat 1/4. Makanya nikah dengan janda kaya itu untung. Kalau janda kayanya nggak punya anak, si janda kaya itu ditinggal wafat oleh suaminya, pokoknya ya, tidak punya anak, banyak harta, dinikah maka si istrinya itu meninggal, maka suaminya dapat harta setengah harta istri. Tapi kalau si istrinya punya anak, maka si suami dapat 1/4. Itu hijab nuksan. Dan ahli waris yang mahjub ada, saya uraikan di dalam bukunya. Dan ini bagian-bagiannya hijab dan mahjub. Ya. Hijab dan nukson juga tidak saya bacakan sekaligus semuanya. Sekarang istilah awal dan rod. Perkataan awal menurut bahasa berasal dari kata ala, ya'ulu, aulan. Itu mempunyai arti secara bahasa melampaui, naik, atau melebihi. Terkadang berarti tambah atau bertambah. Makanya air laut apabila sedang pasang, maka disebut alal ma'a idar tafa. Alal ma'a, air lagi pasang, itu ala. Terkadang juga berarti mengangkat, seperti seorang jaksa mengangkat perkara ke muka hakim, maka itu bahasa Arabnya alatul qadiyah ilal hakim, angkat, mendakwa. Cara ini perlukan dalam hukum waris. Awal itu apabila ternyata kekurangan bagian. Awal akan terjadi bila pembilang lebih kecil daripada penyebut. Itu ala ya'ulu. Terjadinya awal sebagaimana dikemukakan, awal menurut bahasa berarti melewati batas, ditetapkan. Dalam hukum waris, awal ialah menaikkan angka supaya dapat dibagikan sesuai dengan rumusan faraid yang mengakibatkan menurunnya bagian semua ahli waris. Pada zaman Rasulullah SAW tidak diceritakan terjadinya rumus awal ini. Di zaman Rasulullah awal itu tidak ada. Maka pada zaman Umar bin Khattab pernah terjadi pembagian waris yang sulit ditetapkan pembagiannya, yaitu seorang wanita meninggal dunia, ahli warisnya terdiri dari suami, kemudian 2 orang saudara perempuan. Jadi si perempuan itu meninggal dunia, tidak punya anak, tapi dia punya saudara perempuan 2 dan punya suami. Maka menurut ketentuan hukum waris, suami kan haknya setengah. Kenapa setengah? Karena dia tidak punya anak, istrinya. Kemudian 2 saudara mempunyai 2/3. Kenapa? Karena lebih dari 1 orang.
Tentu saja cara pembagian ini menemui kesulitan karena jumlah bagian melebihi asalnya. Kita perhatikan contohnya. Suami setengah. Setengah itu kan sama dengan 3/6. Kemudian saudara 2/3. Berarti kan 4/6. Dari mana angka 6? KPK kan? Kelipatan perkalian terkecil. Itu dalam bahasa waris namanya masalah. Angka 6 itu asal masalah. Dalam ilmu berhitung kan ada KPK, bukan KPK zaman sekarang. Ada KPK, ada KPT, KPB, dalam ilmu hitung. Nah itu kan suami setengah sama dengan 3/6. Saudara 2/3 sama dengan 4/6. Jadi kan 7/6. Jadi bagaimana pembagiannya kan susah itu. Maka konsultasi kepada Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab mengatakan ada rumus aul menjadi 7/7. Sehingga si suami dapat 3/7, saudara 4/7. Nah, itu namanya aul. Oleh karena itu di dalam membagi waris harus dicari masalah dulu atau KPK dulu supaya bisa diterapkan pembagiannya. Jangan begini, ada seorang meninggal dunia, suami setengah, bro, dibikin ke suami setengah, jangan dihitung semua. Lalu saudara perempuan banyak 2/3. Nah, kan jadinya mos, kekurangan. Hanya harus dihitung dulu KPK-nya. Tentukan dulu asal masalahnya. Sehingga inisiatif atau ijtihad Umar bin Khattab itu diakui oleh seluruh ulama. Umar bin Khattab itu memang cerdas. Dari dulu juga punya pemikiran itu cemerlang. Dia itu termasuk punya pendapat yang kholafi. Karena ada salafi, ada kholafi dalam bahasa. Kalau salafi itu tradisional, pikirannya tekstual. Kalau kholafi itu modern, memajukan. Umar bin Khattab itu termasuk sahabat yang pemikirannya cemerlang ke depan. Sehingga sering ditemukan itu. Seperti itu, bab Khomer. Bab Khomer itu kan secara berangsur turunnya. Mulai dari menjelaskan tentang manfaat dan mafsadat. Lalu oleh disebut bahwa ismuhuma akbar min naf'ihima, Khomer dan judi itu. Bahwa mafsadatnya lebih besar daripada manfaat. Ketika turun ayat itu, Umar bin Khattab sudah tidak mabuk lagi karena tahu mafsadatnya lebih besar. Tetapi masih ada sahabat yang lain minum, sehingga ketika sholat keliru membaca surat Al-Kafirun. Umar bin Khattab itu mendesak Rasul, ya Rasulullah, cepat itu haramkan saja khamr teh. Ya dibiarkan, buktinya nih masih ada mabuk, maka turunlah surat An-Nisa, la taqrabus shalah wa antum sukara. Itu Umar bin Khattab sudah mendesak supaya segera diharamkan. Jadi itu bukan hanya di dalam bab hadis juga. Dalam hukum itu, hukum mabukan, khomer, seperti narkoba, gitu, yang adiktif. Pada zaman Rasul itu dihukumnya nggak ada 40 kali. Nggak ada yang 80 kali. Pasti yang mabuk itu dihukum derah 40 kali. Mabuk lagi 40 kali. Zaman Abu Bakar juga begitu. Tapi karena zaman Umar semakin banyak yang mabuknya, maka yang mabuk kedua kali dihukum 80 kali. Dan kalau masih jadi mabuk-mabuk lagi itu pengedar, itu bisa dihukum mati. Umar bin Khattab. Nah itu
kreativitas ijtihad ya. Ijtihad di dalam hukum itu cukup banyak Umar bin Khattab. Sehingga sampai sekarang dipakai. Taraweh saja kan di zaman Rasulullah SAW tidak taraweh berjamaah. Rasul itu 3 kali ke masjid ketika Ramadan. Pertama sholat taraweh, sholat tahajud malam di bulan Ramadan. Nah, hari keduanya banyak yang berjamaah kepada Rasul. Hari ketiganya semakin banyak yang berjamaah kepada Rasul. Hari keempatnya Rasul tidak ke masjid. Ketika ditanya kenapa ya Rasulullah tidak ke masjid, karena khawatir menjadi wajib. Kalau terus-menerus Rasul tarawih di masjid jadi wajib nanti. Jadi akhirnya zaman Rasul, zaman Abu Bakar, tarawih itu masing-masing saja, ada yang berjamaah, ada yang tidak. Tetapi pada zaman Umar bin Khattab ditetapkan oleh Umar bin Khattab, sudah tarawih itu berjamaah saja, kita angkat saja imam tetap, yaitu Ubay bin Ka'ab, ditetapkan sebagai imam oleh Umar bin Khattab. Kenapa Ubay bin Ka'ab? Karena Ubay bin Ka'ab termasuk qari atau pembaca yang direferensikan oleh Rasul. Ada Ubay bin Ka'ab, ada Abdullah bin Mas'ud, dan ada Maula Hudzaifah. Istaqra'ul Quran. Nah, maka pada zaman Umar bin Khattab, tarawih itu dilakukan secara berjamaah. Dan berlaku itu sampai sekarang. Walaupun Umar bin Khattab tidak mewajibkan keseluruhnya. Ketika diprotes kok, ya Umar kok berani menetapkan harus berjamaah. Itu bid'ah. Kata Umar bin Khattab, nikmatul bid'ah hadihi. Nah itu yang nikmatnya bid'ah ini yang begini nih. Termasuk juga penyusunan mushaf Quran. Itu kan pada zaman Umar bin Khattab. Oleh Utsman penulisnya. Jadi banyak Umar bin Khattab berhasil ya, mewujudkan ijtihad yang berlaku dari syariah. Dan ijtihad Umar bin Khattab itu menjadi sumber hukum karena Rasul mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Nah, sehingga dari zaman Umar bin Khattab diberjamaahkan. Dan setelah Umar bin Khattab wafat, Ubay bin Ka'ab wafat, Umar bin Khattab wafat, kan pengurus DKM itu lebih banyak aktivitasnya dipimpin oleh Aisyah. Dan Aisyah itu tidak bisa jadi imam. Walaupun pimpinan Masjid Nabawi tidak bisa jadi imam karena perempuan. Maka Aisyah mengangkat Dakwan jadi imam tetap. Tapi supaya Aisyah itu menginginkan membaca Quran taraweh tengah hanca, jadi tongkul hudei gitu ya. Kan ada sekarang masjid yang taraweh teh kuliah, kulhu. Ada jadi kulhu wungkul yang Al-Kausar, sehingga sholat tarawehnya bisa 5 menit. Itu Aisyah itu menyarankan jangan itu saja bacaannya, tapi ngehanca Al-Quran. Maka Dakwan itu membaca mushaf. Jadi di depan imam itu ada mushaf Al-Quran. Jadi ngehanca malam ini Al-Baqarah sampai 20, besoknya 21, terus sampai tamat Al-Quran. Makanya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi tamat tanggal 27 Ramadan itu tamat Al-Quran. Nanti di Al-Falah juga begitu rencananya bulan Ramadan yang akan datang. Ngahanca. Ya kadang-kadang kan imam teh bingung, ieu teh baca naon kamari deui. Tapi kan ari ngahanca terus we. Atau panjang teh mah bapaknya mah tinggal milih tinggal
Sapok apa ayat nawetong untuk suara ayat cukup besar kahat ayat tapi ngahanca. Bulan Ramadan sekian juz dapat, nanti bulan Syawal sholat fardu dilanjutkan. Nah, itulah sekilas tentang Umar bin Khattab dan dilanjutkan oleh Aisyah. Jadi contoh awal tadi, kemudian ada rod. Kalau rod kebalikan dari awal, jadi dikecilkan. Walaupun di kalangan ulama kalau urusan rod berbeda paham. Ada yang berpendapat tidak bisa kalau ada sisama, tinggal kabaitul mal. Contoh, seorang meninggal dunia, ahli warisnya terdiri dari ibu dan anak perempuan tunggal. Anak perempuan tunggal setengah, ibu seperenam. Setengah karena tunggal perempuan, ibu seperenam karena punya anak. Nah, jika dibagikan, maka tentu saja masih ada anak perempuan tunggal setengah, berarti 3/6. Ibu seperenam. Jadi berjumlah 4/6. Masih ada sisa kan dikamanakeun, tidak ada asobah, tidak ada yang berhak, maka di rod. Ibu yang 1/6 menjadi 1/4, anak perempuan menjadi 3/4. Nah, itu dari rod. Itu penuntasan tentang hukum waris. Supaya ada kesempatan dialog, maka langkah praktis yang harus ditempuh dalam membagi waris, pertama menginventarisir siapa saja yang termasuk keluarga yang ditinggal wafat oleh almarhum. Jadi kalau ada yang meninggal, tanya ahli warisnya siapa. Sering kalau membagi waris konsultasi kepada Ustadz, Pak Ustadz, ada yang meninggal, dia ahli warisnya ibu, kemudian anak, kemudian paman. Ternyata disebut ibu, disebut anak, disebut paman, itu bukan paman yang meninggal, tapi paman dia yang bertanya. Nah, itu kan keliru. Harusnya kalau membagi waris itu, sambungkannya kepada yang meninggal. Jadi pamannya, anak, ya anak almarhum. Suami, ya suami almarhum. Ayah, ayah almarhum. Bukan ayah yang konsultasi. Maka diinventarisir gitu ahli warisnya siapa saja yang masih ada, yang masih hidup. Kedua, klasifikasi siapa yang berhak menerima warisan dan siapa yang tidak berhak, yaitu tetapkan hijab dan mahjub. Contoh, seorang perempuan meninggal dunia, dia punya suami, dia punya anak laki-laki, dia punya anak dan punya ibu, dia punya saudara. Maka yang berhak adalah suami, anak, dan ibu. Selain daripada itu, karena ayahnya sudah meninggal, maka tidak dapat, itu mahjub. Jadi diklasifikasi ahli warisnya. Kemudian yang ketiga, intervensi atau inventaris harta kekayaan yang ditinggal wafat oleh almarhum. Taksir harga setiap harta peninggalan dan tetapkan sesuai dengan kesepakatan ahli waris. Jika terjadi perselisihan harga, bisa ditetapkan berdasar perhitungan rata-rata dari pengajuan setiap ahli waris. Kemarin pada 2 minggu yang lalu, ya, 2 minggu yang lalu saya diminta membagi waris di Ciamis.
seorang ibu meninggal karena suaminya sudah meninggal lebih dulu. Kemudian ahli warisnya tinggal anak. Maka setelah ditetapkan ahli waris masing-masing, maka ditetapkan hartanya apa saja. Ternyata hartanya itu ada bus ratusan, ada rumah, ada tanah, ada ruko. Yang sulit itu adalah perusahaan bus digabung perusahaan. Kalau itu mah rumah, toko sudah jelas atas nama dia, ya. Tapi perusahaan, nah maka si perusahaan itu saya tanya sahamnya berapa orang. Oh ternyata milik almarhumah itu sahamnya 110, anaknya 105, yang perempuan, anak laki-lakinya 110. Maka ditetapkanlah kalau perusahaan yang terdiri dari bus, bengkel, pom bensin, dan sebagainya, itu pembagian saham. Jadi bukan pembagian bus, pom bensinnya yang dibagikan sahamnya. Maka yang 110 lembar saham itu dibagi kepada ahli waris. Karena ahli warisnya ada 4, laki-laki 2, perempuan 2, maka menjadi laki-laki 2 itu 4, karena 2 kali 2 kali 2 4, dan perempuan 2 1, berarti dibagi 6. 2/6 untuk laki-laki, 1/6 untuk anak perempuan. Jadi 110 saham itu dibagi, sehingga bertambah kepada saham masing-masing. Yang anak perempuan 105 ditambah 1/6 saham almarhumah. Yang anak laki-laki 110 saham ditambah 2/6. Itu pembagian saham kalau perusahaan. Tapi kalau tanah bagaimana? Karena di situ tanah apa? Mobil ada Alphard, ada Innova. Terus itu kan bingung, Alphard itu tahun sabaraha. Nah, maka yang bersangkutan suruh telepon saja. Alphard berapa, Kak? Soru, telepon, harganya berapa? Innova berapa? Tanah berapa? Tinggal nanya ke pasaran di situ. Ininya sabaraha per batah. Nah, itu caranya dihitung. Nah, sehingga setelah dihitung, dijumlahkan, anaknya ada yang ngambil Alphard, ada yang ngambil Innova, ada yang ngambil tanah, ada yang ngambil rumah. Nah, baru kita pembagian sesuai dengan harga tadi. Bukan berarti harus dijual. Kan biasanya nggak bagi warisnya dijual, itu tidak perlu dijual, dihitung saja, dihitung harganya. Sekarang kan tinggal telepon aja pada saya itu sedang membagi waris, sehingga pada saya itu saya datang jam 8, diselang sholat, diselang makan, baru pulang jam 5 sore. Itu baru sampai tuntas. Selang dulu sholat, selang dulu makan, lanjut lagi. Itu pembagian waris. Jadi di situ langkah ketiga, menginventarisir harta. Tidak berarti harus dijual, bagikan aja hartanya. Lamun rumah kan hiji-hijina, ya bagi we. Bahwa rumah ini sebagian 1/6 untuk anak ini, 1/6 untuk anak ini, jadi rumah. Terserah siapa yang mendiami. Kalau yang diami, hukuman mau nyewa atau rela saja. Jadi tidak mesti dijual. Nah, gara-gara orang Bandung meninggal senang dijual, jadi wepan di jalan Ahmad Yani sampai Sudirman, dulu mah milik Pak Haji itu tanah-tanahnya. Sekarang mah Cina Wungkul kan, dari jalan Ahmad Yani sampai
Soekarno Hatta Sudirman tuh Cina karena sok dijual karena kebutuhan. Kemudian pisahkan harta almarhum yang masih campur dengan milik yang lain, seperti harta istri. Nah, dulu ketika suaminya meninggal, saya masih ceritakan orang Jambi sih. Karena ketika suaminya meninggal, saya juga yang membagi waris itu. Nah, dikumpulkan hasil laporan mereka, istrinya dan anak-anak, maka saya simpulkan bahwa harta itu milik berdua. Maka saya katakan pisahkan, karena ketika suaminya jadi direktur, istrinya jadi komisaris. Ketika istrinya jadi direktur, suaminya jadi sekretaris, selalu begitu. Maka saya tetapkan kalau begitu milik berdua. Tapi kata istrinya, sebentar Pak, katanya saya tunggu dalam waktu 2 minggu. Saya hitung-hitung dulu. Ternyata baru 1 minggu sudah nelpon saya, Pak, tidak milik berdua. Kenapa? Karena suami lebih berjasa pada harta ini. Nah, itu seorang istri yang jujur. Lalu saya katakan, berapa tuh? Milik suami 60%, istri 40%. Jujur. Karena saya katakan, kalau bohong bisa. Bohong bisa kan? Kalau si istrinya mengatakan milik saya 60, suami 40, berarti yang dibagikan waris kan 40%. Justru si istrinya ini jujur. Suami 60%, istri 40%. Karena apa? Karena takut di neraka kalau bohong. Tuh, dipisahkanlah, maka yang dibagikan waris pada saat itu 60%. Kemudian setelah dipisahkan, telusuri apakah almarhum mempunyai utang. Apakah ada harta yang belum dikeluarkan zakat. Almarhum membagi utang. Kemarin masih contohnya Ciamis saja, baru saja saya bagikan. Punya utang, ternyata hutangnya sudah lunas. Almarhumah itu. Kenapa saya katakan sudah lunas? Katanya setahun yang lalu ibu itu mengharuskan saya untuk melunasi utang semua. Sehingga ada bus yang belum terbayar ke bank. Jual dulu yang lain. Sehingga dijual, ada pom bensin dijual, bayarkan. Sehingga semua utang almarhum itu sudah lunas. Nah, itu hebatnya si ibu. Padahal belum tahu dia mau meninggal, tapi ingin, katanya ibu ke sekolah itu boga hutang. Jadi instruksi kepada anak-anak jualan untuk bayar hutang. Nah, tinggal zakat. Zakat mah osok ibu juga ketika masih hidup. Tetapi kan kalau ketika meninggal, ahli waris itu kan mau pindah tangan, maka harus dikeluarkan zakatnya. Juga secara keseluruhan dijumlahkan, kemudian dipotong 2,5% dari zakat itu. Lumayan, pembagi waris juga harus dapat zakat dari 2,5%. Ya, tubuh kan itu juga punya hak. Walaupun terserah mau semuanya amilin yang membagi waris nanti dibagikan atau mau sebagian, terserah. Saya mah tidak pernah nuntut membagi waris mah. Tapi lamun teu dibere mah geremet. Capek kurang teu dibere duit. Persoalan mah punya hak, Bu. Persoalan punya hak kan? Punya hak teu dibantah. Seperti saya ceramah di sini kan punya hak. Punya hak amplop. Saya membagikan buku-buku, kan itu mengeluarkan duit, itu punya hak. Detik atau gede tergantung DKM. Karena itu tidak, kalau terlalu kecil padahal haknya gede,
DKM nu salah. Jadi anggaran pemasukan masjid sekian, tapi para ustadznya dikasih sedikit saja, DKM teman salah. Kan punya hak. Kan kemarin katanya udah ceramah taraweh di Masjid Al-Falah, manfaatkan yang ada, ustadz di dalam. Tetap itu juga punya hak ustadz di dalamnya. Setiap penceramah itu punya hak untuk ngambil dari kas DKM. Jangan dibiarkan koneda urus ustadz dalam gratis, nggak bisa. Kenapa? Dia punya hak. Adapun ternyata yang bersangkutan itu ikhlas, ya tidak usah menolak, terima kayak sukeun kana kenceleng, gampang. Makanya itu kecil atau tidak itu DKM, bendahara dan sebagainya itu punya hak. Dari Al-Falah saya suka dikasih 200.000, tapi suka ditambah oleh Pak Hendra 100 ke bensin. Suka ditambah. Ya itu macam-macam lah DKM itu. Ada yang ngasih 1 juta, ada yang ngasih 700, ada yang 500, ada yang 200, seperti Al-Falah. Ya nggak apa-apa. Ada yang nggak ngasih nggak, Bos? Hah? Ada yang nggak ngasih? Nggak ngasih mah enggak. Belum. Jadi termasuk di masjid saya sendiri juga, karena kan saya instruksikan itu. Jadi di masjid saya instruksikan kepada bendahara, kalau kita tidak memberi, yang dosa itu kan siapa? Dosa ya bendaharanya kan. Kalau koret itu kan bendaharanya. Kan itu perhitungannya di situ. Perhitungan. Jadi kita bukan dermawan atau tidak, tetapi itu punya hak untuk mengambil. Makanya nanti juga ceramah taraweh, walaupun orang daram harus kira-kira mendapat masjid ini dalam 1 bulan mendapat dana berapa dari zakat, kan dia ada hak fisabilillah, ada hak pukoro itu uksiru fisabilillah, itu yang terikat di jalan Allah. Pukoro itu kalau yang tidak punya harta itu namanya miskin. Jadi antara pukoro dengan miskin itu beda. Kalau pukoro itu alladzina usiru fi sabilillah, yang terikat dengan perjuangan agama Allah, sehingga tidak punya kesempatan untuk mencari harta, itu pukoro, karena kesibukan menjalankan, melaksanakan hukum Allah. Seperti bagi saya ada hak pukoronya, karena saya terpenjara oleh tugas menulis itu, terpenjara, sehingga untuk bisnis teh susah, terhalang waktu. Nah itu boleh, jadi diperhitungkan, ya. Diperhitungkan. Jadi, dana membagi waris juga jangan dianggap usahanya kasih amplop bungkul, leuheung amplop. Aya nu teu ngasih bagi waris mah. Aya nu ngasih ke bolu bungkul. Tapi kitu pun bojona, eta pun bojo datang ka imah. Ditaros Pak kengeng sabarahan. Nah, itu. Jadi walaupun ikhlas, istri makan itu nang sabaraha. tidak mendapatkan. Makanya oleh Quran itu tetapkan idaatul kismata urul kurba bayatama wal masakin. Nah, menanyakan ke beberapa pihak keluarga atau teman dekat almarhum, apakah ada yang menerima wasiat? Bisa ada wasiat. Ya, kembali tadi yang di Ciamis itu, ternyata almarhumah itu wasiat supaya 3 bus diberikan kepada saudaranya. Nah, itu harus dilaksanakan. Menyeleksi wasiat mana yang sesuai dengan syariah. Kalau yang tidak sesuai mah jangan ditaati.
Seperti dia almarhumah itu wasiat perhiasan ke anak awewe wungkul. Oh, karena jumlahnya lebih besar itu. Harus waris. Kemudian musyawarah dengan ahli waris, siapa saja keluarga dekat yang tidak akan mendapat waris tapi mau diberi. Ya, tapi mau diberi siapa saja itu tetapkan. Perhatikan pula surat Al-Baqarah 240 kalau suami meninggal. Terus si hak istri itu punya hak untuk hidup di harta suami. Kemudian setelah harta warisan dipisahkan dengan milik orang yang masih hidup, pisahkan untuk membayar utang, memenuhi wasiat, sisihkan untuk zakat minimal 2,5% tadi. Kemudian biaya utang kalau janda, kemudian santunan untuk kerabat yang jumlahnya ditentukan oleh hasil musyawarah. Setelah semuanya dipenuhi, barulah harta warisan dibagikan. Dan itu harus tetap konsultasi kepada pihak yang ketiga. Jangan hanya mengandalkan keluarga. Jadi perintah harus ada konsultasi. Mungkin ahli keluarga semuanya sudah ahli, tetapi harus ada pihak yang ketiga. Itulah ibu-ibu, bapak-bapak, pembagian waris secara praktis. Sekarang saya berikan kesempatan untuk ibu dan bapak menyampaikan pertanyaan. Enggak, bapak. Waalaikumsalam. Ya, seorang laki-laki dan suami sote cek istrina. Adik laki-laki perempuan. Ya. Ya. Seorang laki-laki meninggal dunia, meninggalkan istri satu dan adik perempuan. Dia tidak punya anak. Anak angkat, anak kandungnya nggak punya. Ya. Berarti saudara perempuan ya, saudaranya. Berarti istrinya seperempat. Kenapa? Karena seorang laki-laki itu tidak punya anak, maka hak istri seperempat. Kemudian saudara perempuannya satu, saudara perempuannya satu saja, itu setengah. Karena tidak punya anak, dan tunggal itu setengah. Jadi istri seperempat, anak saudara perempuan satu, maka setengah. Sisanya bagaimana? Telusuri. Mungkin ada yang hubungannya laki-laki, bisa paman. Udah nggak ada lagi sama sekali. Maka tadi terjadi perbedaan paham menurut sebagian ulama itu pada rod. Tapi istri mah tidak bisa rod, tidak bisa mendapat rod. Maka kalau masih ada sisa, tidak ada ahli waris ke Baitul Mal. Tidak bisa sisa kepada berdua itu karena dua-duanya perempuan. Maka ada lagi, Ibu. Waalaikumsalam. Laki-laki dia punya saudara. Tidak punya saudara. Itu nikah janda muda ya. Punya anak, punya istri tunggal juga, tapi yang istri itu yang janda itu punya anak satu, tunggal. Mereka sama si muda itu nikah, kata si janda karena mau nikah lagi sama si anak mau ke kota, kata cok ini sama kamu cinta apa karena kamu juga anak masa satunya itu jalan. Kata aja sama suaminya. Nah, si anak tunggal perempuan itu dia juga nikah punya anak satu cerai nikah lagi suami kedua punya anak lagi cerai ketiga sama juga punya anak nih si anak itu punya anak 9
tapi yang dua Anak 9-nya dari yang anaknya itu. Jadi oh, yang cucu. Cucu. Yang udah itu sama yang udah ke kota aja. Dan cerita yang anaknya itu yang ditinggal sama ini. Punya anak berarti ketiga kali nikah. Yang nikah itu dia nikah juga seperti ibu yang itu nikah sama duda dan nggak punya anak. Nah, ini kata si ibu ini, punya anak yang ada aja 9, tapi dari 3 bapak dan suami. Nah, ketika ibunya dengan anak itu anak sudah dewasa, sama udah juga berarti buyut yang ke kota ya. Yang kota mak meninggal anak cuma 1. Karena anak yang laki-lakinya cerai aja dibawa sama kota sama udah sama aja mama punya anak ke kota. Anak si ibu ini kasihan katanya bawa ke kota. Jadi ayah anak dibawa sama anaknya sama itu sama neneknya dibawa 2. Meninggal nih rumah yang di kota dikasihkan ke anak kamu yang gede biar nggak minta ke kamu katanya ke anak perempuan yang satu. Dikasihkan aja ini berdua, nah yang ada sama nenek saya dikasih 2. Nah ketika bagi waris ini ibu saya ini yang 2 itu minta lagi gitu Pak, gimana kan Pak Ustadz itu aja minta lagi kan kamu udah kasih waktu sama nenek gitu, tapi itu sama nenek saya sama ibu saya belum. Kata saya gini, sok aja biarin semula punya berbangun kok ngasih gitu seperti itu. Saya anak berarti anaknya itu 12 dan 9. Yang ke-8 berarti saya dari bapak saya. Nah, sekarang itu belum beres. Kata saya boleh ikhlaskan silahkan aja yang rumah. Karena bapak saya itu suami yang ketiga ya. Bapak saya itu rumah tanah sama ibu saya kena nenek saya. Soalnya kamu dari rumah tanah dikasih ke nenek kota. Nah, dapat rumah ini punya sawah, punya tanah kosong, begini lah bapak saya. Katanya itu yang perempuannya 7, perempuannya banyak sering perempuannya 6, laki-laki ini 1 jadi itu dari bapak saya, dari ke-1 yang kedua laki-laki bapaknya, jadi berarti ibu saya 3. Nah, pertanyaannya ini dikasihkan minta lagi yang anak perempuan yang udah dikasih yang dijemput sama nenek saya minta lagi itu gimana? Boleh aja minta lagi atau kasihkan atau gimana kan udah itu yang pertanyaan saya minta lagi katanya lagi. Jadi gini Bu, kalau pembagian waris itu tidak melihat setelah diberi atau belum ketika masih hidup. Tapi ketika dia meninggal, ahli warisnya siapa yang mendapat warisan? Apakah yang yang bersangkutan itu ahli waris itu ketika masih hidup menerima pemberian itu hibah. Jadi kalau membagi warisnya dihitung sama aja. Jadi ketika yang ditanya sekarang siapa yang meninggalnya? Nenek saya sama ibu saya. Enggak. Yang jadi persoalan sekarang mau membagi haris peninggalan siapa? Nenek atau ayah? Ibu saya dan ibu orang saya. Ya, jadi yang meninggal adalah yang dipersoalan adalah pembagian waris ibu. Iya, itu aja. Ketika ibu meninggal, siapa ahli waris yang masih hidup? Ya, jadi siapa yang ahli waris yang masih hidup? Apakah yang ahli waris itu pernah mendapat sebelumnya atau tidak? Itu tidak dipersoalkan. Jadi kalau minta lagi itu bukan minta lagi, minta warisan. Karena kalau belum mendapat. Kalau dia pernah menerima dari sebelumnya, ya dari nenek, itu mah pemberian hibah. Ya, jadi statusnya sama, baik yang mendapat atau tidak, statusnya sama. Maka ada lagi?
Saya kira udah jam 6. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain kesempatan. Saya anggap cukup saja kajian hukum waris. Ya anggap tuntas. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan mah nanti saja di pengajian yang lain. Oleh karena itu kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.